Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil kathiratil mustafawiyah faja'ala minhum a'immatan listikhrajil ma'anil khafiyyah wal ittila'i ala sirril khususiyyah wal kalimatil mardiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, nahdhiyin nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kota Madia Tegal. Alhamdulillah wa syukurillah dalu menika kula kali panjenengan saged nyaksikaken acara ingkang insyaallah dibarokahi dumateng Allah Subhanahu wa taala demi untuk menjunjung nama baik, menyelamatkan sejarah dan sekaligus menyelamatkan mentalitas daripada rakyat kita, rakyat Indonesia yang sudah lama diperbudak oleh kaum penjajah dari mulai Belanda, Portugis, Jepang, Sekutu, sampai sekarang juga penjajah spiritual yang disebut adalah klan Ba'alwi atau sing dikenal marang sampean habaib. Sehingga kula kali panjenengan sangat lemah karena memang dilemahkan posisinya. Zaman rumiyin dipun lemahaken mentalitas, dijatuhkan mentalitasnya sehingga masyarakat Indonesia jadi lemah, sehingga 350 tahun mereka bisa bercokol di Indonesia, padahal Indonesia itu negara besar. Bisane Belanda melepuning Indonesia sampai 350 tahun, padahal Indonesia Belanda niku negara kecil. Panjenengan ngerti Belanda, angker seumpama Jawa Barat dikurangi Banten dikurangi DKI niku masih gede Jawa Barat. Belanda niku Jawa Barat dikurangi Banten dikurangi DKI, jadi isine Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Cirebon, Bandung niku para serpapes Indramayu niku luase masih luwih gede Jawa Barat. Tapi mereka bisa menguasai Indonesia 350 tahun. Kenapa sebabnya? Sebab mentalitas rakyat Indonesia dibuat lemah, sejarahnya dikaburkan, sejarahnya dikubur, sampai didoktrin bari doktrin sing lemah, tak ubahnya panjenengan diposisikan sebagai jongos dan budak-budak mereka, seolah-olah orang Indonesia tidak memiliki sejarah yang kuat dan peradaban yang maju. Ini sejak dulu zaman Belanda. Belanda mengubur sejarah Indonesia, bahwa Indonesia itu pernah menjadi negara kuat. Nusantara adalah satu negara yang tidak pernah ditundukkan oleh orang, satu kerajaan yang lebih kuat daripada Eropa, lebih kuat daripada Timur Tengah, lebih kuat daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Amerika. Hanya satu di Asia Tenggara, yaitu adalah kerajaan Nusantara yang tidak pernah ditundukkan oleh kerajaan kekaisaran Mongolia, satu-satunya di dunia Indonesia. Iki semacam ini dikubur oleh Belanda. Panjenengan tahu para sedulur, bahwasanya para rasul ketika kekaisaran Mongolia menguasai Timur Tengah, daratan Timur Tengah sampai Saudi Arabia dikuasai, ditundukkan dengan mudah. Ketika daratan Eropa dikuasai oleh Mongolia, sampai ke Amerika dikuasai oleh Mongolia, daratan Cina, daratan Jepang, semuanya tunduk oleh Mongolia. Di Nusantara sudah ada kerajaan namanya Kerajaan Singosari. Mongolia sangat ingin menguasai Nusantara.
menyerang Singosari, Nusantara, 2 kali gagal. Sampai dalam sejarah satu-satunya daerah yang tidak dapat ditundukkan oleh Mongolia adalah daerah Nusantara Indonesia. Ini sejarah semacam ini dikubur oleh Belanda, sehingga panjenengan diposisikannya lemah. Belanda membuat aturan kasta. Kastanya apa? Yang paling tinggi adalah kastanya orang kulit putih. Kata-katanya harus ditaati bagaikan Tuhan. Adalah tuan daripada seluruh tanah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kasta tertinggi adalah orang kulit putih Belanda sendiri. Kasta nomor 2 adalah Cina dengan bangsa Ba'alwi atau Habaib. Panjenengannya diposisikan kepada kasta yang paling rendah sebagai jongos dan budak-budak mereka yang boleh diperlakukan apapun dan bagaimanapun. Tanahnya dirampas, anaknya diperkosa, istrinya dibawa kabur diperkosa. Sampai kemudian kekayaan hartanya bisa diambil kapan saja. Menderita 350 tahun, bapak tuane sampean mentalitasnya dijatuhkan sebagai budak dan bongos-jongos. Sekarang Belanda sudah tidak ada, tetapi masih mewariskan satu warisan daripada Belanda, yaitu adalah klan Ba'alwi sing disebut dumateng panjenengan Habaib, dengan membranding dirinya sebagai cucunya Rasulullah, tapi menjajah masyarakat Indonesia. Mentalitasnya memposisikan rakyat Indonesia pribumi sebagai jongos dan budak mereka. Hartanya boleh diambil. Kalau Belanda kalau tidak mau maka ditembak. Kalau Ba'alwi beda, kalau seumpama ente tidak menyerahkan hartanya, maka ente tidak akan mendapatkan syafaat, ente tidak mendapatkan sorga dari Rasulullah. Takut panjenengan. Sampai anaknya dibawa kabur, dikawin cuma 1 hari 2 hari, dibawa kabur tanpa tanggung jawab. Ada yang istrinya direbut. Subhanallah, ternyata penjajahan spiritual memposisikan Anda sekalian, wahai para pribumi dan rakyat Indonesia, sebagai budak dan jongos. Ini dilakukan juga oleh generasi penerus daripada Belanda, yaitu klan Ba'alwi dan Habaib. Maka di sini kita harus sadar bahwa mereka bukan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Indonesia itu adalah daerah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Yang dicari oleh orang-orang Eropa, yang dicari oleh orang-orang Cina, yang dicari oleh Inggris, yang dicari oleh Belanda, Portugis, yang dicari oleh Amerika, berebutan mencari satu daerah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Rasulullah sudah mengatakan akan ada satu daerah tidak jauh dari Mekah, juga tidak dekat dari Mekah, sebelah timur. Di sana daerah itu adalah disebutnya daerah samudra. Pinggirnya banyak pantai berpulau-pulau, kekayaannya melimpah, buah-buahan, wit-witane sing ononing Indonesia, orang mesti ononing daerah sampean. Yang ada di daerah sampean ada di situ, tetapi dia buah-buahan dan pohonnya ada di saat yang ada di situ belum tentu ada di daerah kalian. Kekayaannya melimpah, surga dunia akan memberikan kekayaan luar biasa dan akan memperkuat agama saya dan akan melahirkan para ulama, para kiai yang sangat kuat, akan memberikan satu kekuatan Islam yang sangat kuat. Orangnya kulitnya tidak putih seperti kalian, kulitnya busem-busem, irungnya pesek-pesek. Jelas ini merujuk kepada orang Tegal. Kulit busem, irung pesek. Iki para sedulur, kalian sudah dijanjikan oleh baginda Rasul. Daerah itu sangat kaya raya, anugerah Allah diberikan oleh daerah itu, tidak diberikan kepada yang lain. Tuhan sangat melimpahi anugerah itu. Tongkat ditanam jadi wit-witan, orang usah disiram jadi wit-witan, dikeduk ning kono tanah emas dan berlian. Maka para sedulur,
Atas dasar itulah wong Eropa ketika pasca Renaissance, kebangkitan orang Eropa, mereka melek, mereka membaca data-data dari baginda Rasul, mereka bareng-bareng mengadakan imperialisme. Atas dasar imperialisme ini maksudnya adalah mencari satu daerah yang didahulukan oleh Rasulullah, maksudnya adalah daerah sampean Indonesia. Ki sampean ki melongo ngerti apa melongo keter sampean? Oh. Jadi wong Tegal melongo gawe nyong keter sing deleng sih. Indonesia untuk mencari satu negara yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, satu daerah yang makmur, surga yang ada di dunia, potongan surga yang jatuh di dunia. Mana daerahnya? Maka kerajaan Inggris mengutus seseorang yang disebut Columbus untuk berkeliling dunia mencari daerah tersebut. Tapi disasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ketemu Indonesia, malah ngelabroke ono ning Amerika. Jadi angger ora nana cerita Indonesia, ora bakal anak Amerika. Sebab Columbus metu niate dudung gulati Amerika, tapi gulati Indonesia. Ben sampean kudu ngerti ke. Nggih napa mboten? Paham napa mboten? Para sedherek, para sedulur, ngelabrok di Indonesia. Inggris akhirnya mencari lagi, mengerahkan pasukannya mencari Indonesia. Begitu ketemu dalam satu daratan, begitu daratannya sangat makmur, pohon-pohon wit-witan, rempah-rempah yang melimpah luar biasa, maka jatuhlah ke tanah yang disebut adalah tanah anak benua, sing disebut adalah tanah India. Maka Inggris langsung menguasai India, dan ketika Inggris menguasai India, Inggris mengatakan inilah tanah yang dijanjikan oleh Muhammad. Padahal bukan, masih belum ketemu. Orang Portugis, orang Belanda mengkritik Inggris, tanah yang Anda kuasai itu bukan tanah yang dijanjikan oleh Muhammad, karena tanah yang dijanjikan oleh Muhammad disebutnya adalah tanah yang penuh dengan air, tanah yang penuh dengan samudra, kaya akan pantai berpulau-pulau. Sedangkan India tidak ada berpulau-pulau, tidak ada pantai-pantai, pantainya hanya sedikit saja, semuanya daratan menjadi satu. Kata orang Portugis dan Belanda, wahai orang Inggris, Anda salah. Akhirnya orang Portugis mencari, Belanda mencari. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan orang Portugis yaitu dengan orang Malaka di pinggir Selat Malaka. Begitu diberhentikan, membawa satu rempah-rempah yang sangat luar biasa, hasil kebun yang sangat luar biasa, satu wit-witan, woh-wohan, yaitu rempah-rempah sing ora ana ning Eropa, ora ana ning Portugis. Ketika kabeh kaget orang Portugis. Ini sangat luar biasa, ini buah apa? Ini rempah apa? Kemudian orang Malaka menerangkan, ini adalah ini adalah untuk ini adalah untuk ini. Niatnya untuk dijual dari pedagang. Begitu dicoba makanannya ternyata sangat luar biasa. Cara masaknya seperti ini. Begitu di sini kemirinya, laosnya, apanya, itu masya Allah sangat luar biasa rasanya. Rempah-rempah yang hampir dari sudut Eropa dan Amerika tidak pernah ditemukan. Maka dari itu orang Portugis bertanya, Anda dari mana? Jawabnya, kami adalah dari Malaka. Dari Malaka, di daerah pucuk daripada Sumatera. Akhirnya prosedur, begitu orang itu pulang, Portugis menguntit dari belakang. Begitu nguntit dari belakang, Portugis datang mengendap-endap untuk datang ke daerah Malaka. Ternyata daerah Malaka potongan daripada Nusantara yaitu Sumatera. Ternyata daerahnya subur, lebih subur daripada India. Daerahnya makmur, lebih makmur daripada India. Kekayaannya melimpah ruah, rempah-rempah, satu pohon buah-buahan yang tidak ada di Eropa, di situ ada semua. Dilihat ternyata diperkenalkan, kalau Sumatera itu bagaimana? Dikatakan kata orang di situ bahwa Sumatera ini ada Jawa, tadinya nempel, ada Kalimantan, sekarang adalah ada pinggir laut, pantainya banyak. Orang Portugis menyimpulkan, ini dia daerah yang didahulukan oleh Muhammad. Ini daerahnya, pucuk daerah ini adalah Malaka. Maka pada tahun 1511 Portugis langsung menguasai Malaka. Begitu para sahabat Rasul, kekuatan Portugis dilawan oleh beberapa kerajaan, diantaranya kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan-kerajaan yang lainnya.
maka dari itu Portugis tidak bisa mengembangkan sayapnya untuk menjajah sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan. Maka kemudian selanjutnya Belanda datang, kemudian menjajah Jawa, menjajah Kalimantan, menjajah Sumatera, yaitu adalah jajahan selain daripada yang dijajah oleh Inggris, oleh Portugis. Belanda menjajah semuanya, dan Belanda mengatakan betul apa yang dikatakan oleh Portugis, bahwa inilah daerah yang dijanjikan oleh Muhammad. Daerahnya sangat melimpah, menanam padi tidak perlu ada macam-macam, asal tanaman dilempar udah cukul dewek. Wit-witane ning kono ana ning ngarepane umah, iwake ning kono rasane ora pada penake luar biasa. Iwak ning kali akeh ning laut luar biasa, wit-witan rempah-rempah sing ora ana ning Eropa, ning Indonesia iku akeh. Sing kawit pete bari jengkol ora ana ning Eropa, ning Indonesia kebek. Milo jedinge kamar mandi mampu pete mampu jengkol kabeh. Nganti tokoh para sedherek para sedulur demawon memberikan satu gambaran, akhirnya para sedherek para sedulur mereka menguasai India. Maka kemudian orang Portugis menyebut Indonesia adalah Indianya Belanda, sebab India itu adalah Indianya Inggris, maka Indonesia disebutnya Indianya Belanda. Maka sejak itu ada istilah Hindia Belanda. Seorang usah dipikiri kari dirongokna baik. Ngerti orang ngerti, sing penting mantuk-mantuk. Gini apa mboten? Nyong nempe ngerti Kimisbah niku ternyata suaranya banter nemen gitu. Cilik-cilik tapi banter nemen suara, ya Allah, nempe nyong ngerti ke anak kayak Tegal sing galak kayak kiye. Para sedherek para sedulur sedemawon niku. Lah niku para sedherek para sedulur. Akhirnya kemudian dijajah dumateng Belanda para sedulur. Ternyata para sedulur pada waktu Belanda wis teko, ternyata Indonesia sudah memiliki peradaban. Kerajaan sudah berdiri, termasuk kerajaan Singosari yang tidak bisa ditundukkan oleh kekaisaran Mongolia, yaitu adalah superpower ketika itu. Termasuk kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk sudah mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Ternyata Indonesia itu bukan negara kampungan, tetapi negara yang beradab. Ternyata Indonesia itu bukan negara jahiliyah, tetapi satu daerah yang sangat beradab, mengenal satu konsep ketuhanan dan keberadaban agama dari dulu, mulai daripada agama Hindu, Buddha, sampai dugi dumateng agama sing disebut agama Islam, sing mayoritas orang Indonesia pada waktu Belanda durung teko Islam wis ono, sudah membentuk kerajaan. Iki hebatnya Indonesia. Para sedulur mawon. Jadi Indonesia sedurunge Belanda teko, Indonesia itu sudah memiliki kerajaan Islam. Jadi anggene ono oknum Ba'alwi, oknum Habib ngomong, tanpa Habib Indonesia tidak pernah mengenal agama Islam. Tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Gusti Allah, ora bakal kenal bari pangeran, ora bakal kenal bari Kanjeng Nabi, ora kenal agama Islam, masih nyembah wit-witan. Ono oknum Habib sang kaya kue, iki kazab, pembohong besar, ngapusi sampean. Lagi-lagi melemahkan mentalitas sampean, sehingga posisi sampean apa sih disebut dumateng Profesor Dr. Clifford Geertz, penyakit dapat daripada orang Indonesia adalah inferiority complex. Ngerti apa orang yang inferiority complex? Orang ngerti kali dirong kenapa nyong orang ngerti artinya apa. Jari bahasa Arabnya murakkabun naqs. Murakkabun naqs orang ngerti maning? Ya wis. Murakkabun naqs ke jari wong Tegale minder yang keterlaluan.